Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum anak-anak mu'alimah. Kita murojaah ya nak ya. Juz 30 surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kita lanjut surah Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak mu'alimah, kita sebelum menghafal surah Al-Baqarah ayat 16, kita murojaah dulu, yaitu ayat 11 sampai 15 ya. Kita ikuti mu'alimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak mu'alimah, kita lanjut menghafal ayat ke-16.
Jadi nanti menghafalnya itu akan mu'alimah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ulaikal ladina ishtarawud dolalata bil huda. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu fama robihat tijaratuhum. Dan yang terakhir wa makanu muhtadin. Nah, kita mulai ya. Di bagian yang pertama kita ulang-ulang dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. 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 Nah, kalau sudah hafal kita tambah fama robihat tijaratuhum. 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 Nah, kalau sudah hafal fama robihat tijaratuhum, kita ulang dari bagian yang pertama. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum. Nah, kalau sudah kita tambahkan bagian yang ketiga. Wa makanu muhtadin. 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 Anak-anak mu'alimah kalau sudah hafal 3 bagian itu, kita ulang-ulang dari bagian pertama sampai yang ketiga. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita ulang-ulang lagi ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mu'alimah Tika tentang apa itu ta'awudz dan isti'azah. Nah, soal isti'azah ini bukan cerita-cerita Mu'alimahnya aja ya. Ini ada di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 98. Terus kenapa sih kita harus membaca isti'azah? Artinya itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, perintah ini itu dari Allah ditujukan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, menurut kesepakatan ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para imam. Nah, makna membaca isti'azah pada permulaan membaca Al-Quran dimaksudkan agar si pembaca tidak mengalami kekeliruan dalam bacaannya yang berakibat campur aduk bacaannya, sehingga ia tidak dapat merenungkan dan memikirkan makna apa yang dibacanya. Untuk itulah jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan isti'azah itu hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran. Akan tetapi telah diriwayatkan dari Hamzah dan Abu Hatim bahwa isti'azah dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Keduanya mengatakan ini dengan berdalilkan ayat di atas. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, yakni bacaan ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran, karena berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Jadi anak-anak mu'alimah sebelum membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awudz atau isti'azah. Kita akan belajar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak mu'alimah, bismillah ini sangat dianjurkan untuk dibaca ketika kita mau melakukan kegiatan apapun, supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kemudian bismillah ini ketika kita membaca Al-Quran, setiap awal surat kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Contoh, kalau seandainya kita baca 3 surat, maka sebelum beralih ke surat yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara membaca bismillahirrahmanirrahim yang benar itu ketika berada di awal surat. Contoh, mu'alimah mau baca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Alaq sama An-Nas. Maka ketika di pertama mau baca surat Al-Ikhlas, kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah itu kita selingi bismillah sebelum ke surah Al-Falaq kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim kita artikan Bismillah. Bi di situ dengan, millah itu nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahman ini ditunjukkan untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Maha Penyayang ini Allah tunjukkan hanya untuk orang-orang muslim. Jadi kita ya nak ya, sebagai orang muslim kita sudah mendapatkan Ar-Rahman-nya Allah dan juga Ar-Rahim-nya Allah. Tapi kalau orang selain orang muslim hanya dapat Ar-Rahman-nya Allah, maka disitulah pentingnya ketika kita mau melakukan sesuatu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, biar Allah menyertai kegiatan kita dimanapun berada. Kalau Allah sudah menyertai kita, bersama dengan kita, apapun halangannya, setan itu tidak akan berani menggoda kita semua. Kayak gitu sayang ya. Nah anak-anak mu'alimah, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya ya. Kemarin di adab islami, mu'alimah sudah menjelaskan adab kepada kitab Al-Quran ya. 1. Berwudu, niat ikhlas membaca Al-Quran. 2. Suci pakaian, badan, dan tempat serta menggosok gigi. 3. Di tempat tenang dan waktu yang tepat untuk memusatkan pikiran dan jiwa lebih tenang. 4. Mulailah tilawah dengan ta'awud, kemudian basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. 5. Baca dengan tajwid, makhraj, dan tartil. Nah sekarang kita berlanjut ke adab yang ke-6, yaitu perintah kebajikan yang ke-6, panjangkan bacaan dan perindah suara. Adab yang ke-6 yaitu panjangkan bacaan dan perindah suara. Nah di sini ada hadisnya kalau kita disuruh memperindah suara, yaitu zayyinul qur'ana bi aswatikum, indahkan bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Itu adalah hadis Rasulullah. Ada lagi hadis berikutnya yaitu angkota data qala suila anasun kaifa kanat qiraatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim. Artinya dari Qatadah ia berkata, Anas pernah ditanya, bagaimanakah bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan beliau memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Rasulullah telah bersabda bahwa kita diperintahkan untuk memanjangkan bacaan dan memperindahnya. Jadi bagaimana cara memperindah bacaan Al-Quran kita? Yang pertama, kita harus menguasai yang namanya ilmu tajwid, panjang pendeknya dalam membaca, kemudian makhrajnya juga harus benar, karena itu salah satu faktor pendukung kalau kita mau membaca Al-Quran suaranya menjadi indah. Nah, di sini Mu'alimah mau mencontohkan bagaimana sih memanjangkan bacaan tuh. Kita tetap harus memperhatikan ini panjang atau ini pendek. Contoh, Mu'alimah baca Al-Baqarah ayat 6 seandainya gitu ya. Before-nya seandainya Mu'alimah ini tidak pandai nih baca
secara tajwid yang benar, pasti bacanya kan kayak gini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu adalah cara membaca yang tidak memakai tajwid dengan benar. Nah, sekarang kita bedakan kalau seandainya mu'allimah membaca dengan tajwid yang benar, pasti akan nampak perbedaannya. Lebih indah kita memakai tajwid. Contohnya kayak gini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, yang adab yang ketujuh yaitu memahami makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi anak mu'allimah diusahakan ya, kalau kita membaca Al-Quran itu baca juga terjemahannya. Nah, kenapa harus dibaca terjemahannya? Supaya kita tahu apa isi kandungan dalam ayat yang kita baca itu. Karena itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, seandainya tadi kan udah mu'allimah baca nih ayat surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, ternyata di surah Al-Baqarah ayat 6 itu artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, di situ kita udah tahu ya kalau ayat ke-6 itu ternyata Allah bilang sama Rasulullah kalau orang kafir itu mau dikasih tahu atau tidak itu sama saja, mereka itu tidak akan beriman. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, kita pasti akan lebih meresapi gitu kan, lebih menghayati. Oh, ternyata Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 6 itu kayak gitu ya isinya. Nah, beda lagi kalau kita cuma membaca aja tanpa tahu artinya. Nah, karena kita ini bukan orang Arab ya, orang Indonesia. Maka kalau orang Arab sekali dia membaca karena itu bahasanya bahasa Arab udah tahu. Tapi kalau kita orang Indonesia, maka pertama kalau selain kita belajar bahasa Arab, kita kalau membaca Al-Quran dibaca juga terjemahnya. Nah, untuk memahami makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran itu ternyata ada kegunaannya ya. Nah, Rasulullah itu kalau beliau membaca Al-Quran dan di situ terdapat ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Nah, apabila ada ayat yang di situ memerintahkan untuk memohon, maka beliau langsung memohon. Nah, itu ada di hadis riwayat Muslim yang bunyinya an Hudzaifata qala idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadah. Nah, itu artinya dari Hudzaifah, ia berkata bila beliau di sini Rasulullah membaca ayat tasbih, beliau bertasbih, dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon, beliau memohon, dan beliau bila membaca ayat ta'awud, yaitu ayat yang memerintahkan untuk memohon perlindungan, beliau memohon perlindungan. Anak-anak maklimah tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran dan di situ terdapat ayat tasbih, maka beliau langsung bertasbih. Maksudnya bertasbih kayak mana? Ketika ada ayat tasbih itu langsung setelahnya beliau membaca subhanallah. Nah, di dalam Al-Quran ada 7 surat tasbih. Nah, yang pertama ada surat Al-Isra, yang kedua Al-Hadid, ketiga Al-Hasyr, keempat As-Saff, 5 Jumu'ah, 6 Taghabun, dan 7 Al-A'la. Nah, ketika kita membaca 7 ayat itu, kita setelahnya membaca subhanallah. Contoh ya, yang tadi udah Malimah sebutkan surah Al-Isra.
Coba mu'alimah baca. Kayak gini caranya ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Karena ini adalah surah Al-Isra, maka itu kan surat tasbih. Maka setelah membaca ayat pertama tadi, langsung kita berucap subhanallah. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika ada kita mendengar surat tasbih, ayat-ayat tasbih, maka kita langsung baca subhanallah. Dan itu sunnah. Sunnah itu dilakukan bukan hanya ketika kita sedang membaca ini selain di dalam sholat. Bahkan ketika kita sholat, kita membaca surah yang ada ayat tasbihnya, kita juga tetap disunahkan untuk membaca subhanallah. Paham ya? Perintah kebajikan yang ke-8 yaitu simak atau mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tenang dan baik. Hal ini adalah perintah Allah dalam surah Al-A'raf yang bunyinya wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dari keterangan tadi, surah tadi yaitu surah Al-A'raf, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita mendengar orang baca Al-Quran, maka kita disuruh memperhatikannya dengan tenang. Kenapa kok disuruh memperhatikan dengan tenang? Karena Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Nah, di situ adalah kelebihan ketika kita ada kawan kita, ada orang yang baca Al-Quran, kita tenang dan mau mendengarkan, bukannya ribut. Nah, seperti itu ya. Mau kan kita mendapatkan rahmat Allah? Nah, kalau mau sering baca Al-Quran, kemudian jika ada orang yang baca Al-Quran, maka kita harus tenang dan memperhatikannya. Ketika ada yang membaca Al-Quran, maka kita disuruh oleh Allah untuk tenang mendengarkan biar mendapatkan rahmat. Jadi perbuatan yang ada di video itu tidak benar karena ada kawannya yang sedang baca Al-Quran mereka ribut. Maka anak-anak mu'alimah, jika ada kawan kalian yang seperti itu, silakan diingatkan ya. Jadi anak-anak mu'alimah, itu adalah contoh adab membaca Al-Quran. Yang pertama berwudu ya. Tadi kawan kalian tuh sudah berwudu. Kemudian setelah berwudu, menutup aurat ketika kita membaca Al-Quran, yaitu untuk yang laki-laki memakai peci, kemudian yang perempuan memakai jilbab. Karena kita ini membaca Al-Quran adalah berinteraksi langsung kepada Allah, maka kita harus sopan ya. Kemudian yang terakhir, suci pakaiannya, suci badannya, dan juga suci tempatnya. Maka kalau kita mau baca Al-Quran, silakan dibersihkan dulu tempat membaca Al-Qurannya. Oke, seperti itu nak ya, paham? Perintah kebajikan yang ke-9 yaitu murojaah Al-Quran dengan tekun, bertadarus agar tidak lupa. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bunyinya an Abdillahi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'sama li ahadihim ayyakula nasitu ayatan kaita wa kaita bal nusiya wastadkirul qur'ana fa innahu asyaddu tafassiyam min sudurir rijali min na'am. Artinya, dari Abdullah ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, akan tetapi katakanlah aku telah dilupakan. Selalu ulangilah bacaan Al-Quran, sebab ia begitu cepat perginya dari dada seseorang daripada hilangnya unta.
Jadi di dalam hadis tadi sudah Nabi jelaskan bahwa kewajiban seseorang ketika sudah menghafal Al-Quran yaitu memurojaah atau menjaga hafalan itu, karena begitu cepat perginya Al-Quran itu dari dada seseorang seperti hilangnya unta. Unta itu hilangnya tuh tidak diikat ya. Jadi kalian bisa bayangkan ketika ada unta tidak diikat, maka cepat hilangnya. Nah, seperti itulah contoh bahwa kalau kita sudah menghafal Al-Quran itu tidak pernah dimurojaah, maka akan cepat hilang dari ingatan kita. Nah, kemudian ada beberapa ujian yang akan dialami oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran, yaitu salah satunya 2-3 tahun hafalan itu akan hilang. Hilang di sini maksudnya hilang apabila tidak dimurojaah, kecuali kalau tetap dimurojaah, insya Allah hafalan itu akan tahan lama ya, tahan lama, dan itu adalah fungsi dari murojaah yang benar. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam video ini kita melihat bahwa Arfah sedang berusaha menghafal hafalannya, tetapi Arfah ini merasa kepayahan, tapi si Arfah ini tetap berusaha ya. Kemudian inilah yang paling Allah suka ya nak ya, ketika kita payah menghafal kita tetap berusaha. Nah, datanglah si Rafki. Nah, Rafki ini mengajak-ngejek si Arfah, katanya masa kayak gitu aja ndak hafal-hafal. Nah, kemudian si Arfah mengingatkan, daripada kamu udah banyak hafalannya tapi banyak lupa-lupa. Nah, perbuatan ini dilarang oleh Allah. Di sini ada Zakwan yang mengingatkan bahwa saling mengejek ketika membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Perintah kebajikan yang ke-10 yaitu menyaringkan bacaan Al-Quran dengan tidak bermaksud riya, tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan orang lain yang juga sedang membaca Al-Quran. Jadi anak-anak mu'alimah, riya di sini artinya pamer. Ketika kita sedang baca Al-Quran, kemudian terdengar ada kawan kita sedang berjalan, nah kita langsung dinyaring-nyaringkan bacaannya, dibagus-baguskan dengan maksud supaya kawan kita itu terkagum-kagum, terpesona dengan bacaan kita. Nah, itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian ketika ada kawan kita sholat terus kita membaca Al-Quran, itu tidak boleh bacaannya sampai mengganggu orang yang sholat. Walaupun baca Al-Quran adalah perkara yang baik, tapi perkara itu menjadi tidak baik kalau itu mengganggu, karena kawan kalian sedang sholat di samping kalian dan kalian baca Al-Quran dengannya nyaring, itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan. Kemudian apabila kita menghafal, ada kawan kita sama-sama menghafal, jangan terlalu keras-keras, atau kalian bisa cari tempat yang pas untuk kalian menghafal, karena sesama orang yang baca Al-Quran tidak boleh saling mengganggu. Itu adalah larangan dalam ketika kita membaca Al-Quran. Nah, anak-anak mu'alimah, kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu kita membahas tentang perintah kebajikan, adab kepada kitab suci Al-Quran. Nah, yang nomor 1-5 adalah udah penjelasan yang minggu kemarin ya. Yang tadi yang sudah mu'alimah bahas yaitu penjelasan yang ke-6 sampai ke-10. Apa saja itu? Yaitu yang ke-6 panjangkan bacaan dan perindah suara. Ke-7 memahami makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran. 8 simak atau mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tenang dan baik. 9 murojaah Al-Quran dengan tekun. Dan ke-10 menyaringkan bacaan Al-Quran bukan dengan maksud pamer ya. Nah, setelah selesai pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apa yang sudah kalian ketahui silakan diamalkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.